pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari ini. Betul. Nah, itu semua ya. Nah, ikut aja ya. Udah. Seorang pembobol rumah di Tulang Bawang memberontak saat ditangkap polisi. Narkoba senilai ratusan miliar rupiah yang disita dari jaringan kelas kakap dimusnahkan. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mencari dukungan di Lampung. Bergol. Nah, ikut semua ya. Nah, ikut aja ya. Ya, ikut aja ya. Seorang pencuri ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu dini hari. Tersangka Adi Pratama terus memberontak saat ditangkap sehingga polisi memborgol tangannya. Penangkapan Adi Pratama juga sempat menyita perhatian warga sekitar. Polisi akhirnya meletuskan beberapa kali tembakan peringatan ke arah udara supaya warga tidak mendekat dan tersangka tidak lagi memberontak. Cepat siapa? Cepat. Lawan ya. Borgol lagi. Berapa motor dua? Motor dua mana? Motor dua. Menurut polisi, warga Menggala ini terlibat pembobolan rumah kosong di 3 TKP di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Modusnya merusak kunci pintu rumah korban saat malam hari. Selain menyasar ponsel dan barang-barang elektronik, tersangka juga menyasar motor di rumah korban. Untuk tersangka residivis 3 kali 2014-2018 dan dari hasil pengembangan terdapat 2 lagi TKP kita dengan modus yang sama, curat. Pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan kita terapkan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi menyita 1 ponsel dan 1 motor bodong diduga hasil kejahatan tersangka yang belum dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Rubah-rubah ya? Mau ganti ya? Pakbornya ya? Narkoba senilai 200 miliar rupiah hasil ungkap Polda Lampung Rabu siang dimusnahkan. Barang bukti tersebut berupa 129 kg sabu-sabu, 19.000 butir pil ekstasi, setengah kuintal ganja, dan 24 gram tembakau sintetis. Sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai dan di blender. Cairan itu kemudian dikubur ke dalam tanah. Sementara untuk ganja dan tembakau sintetis dimusnahkan dengan cara dibakar. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan narkoba yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan 6 kasus jaringan narkoba kelas kakap dengan 52 tersangka. Salah satu kasus terbesar yang dibongkar adalah jaringan narkoba internasional dengan gembong Freddy Pratama. Pada kasus ini 27 orang ditangkap, termasuk mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan AKP Andri Gustami karena turut terlibat pada jaringan ini. Yang sudah diungkap oleh jajaran Direktorat Narkoba beserta Polres. Di dalamnya ada juga sekitar 70 kg sabu, ini bagian dari jaringan pertama, di mana kita juga setelah beberapa tersangka terdahulu, kita juga menangkap 1 tersangka lagi di Sumatera Selatan. Jenderal, soal pernyataan dari Andri Gustami yang mengaku tidak pernah mendapatkan penghargaan semenjak dia menjadi Kasat Narkoba, seperti apa? Ya, saya menilainya begini, berarti dia tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas. Lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan amanah dan lain sebagainya.
penghargaan itu ibarat rezeki. Rezeki akan datang dari arah yang tidak diduga. Itu saja. Narkoba yang dimusnahkan telah memiliki hukum tetap atau inkrah. Dengan diungkapnya kasus narkoba ini, polisi mengklaim telah menyelamatkan lebih dari 500.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Robi Lasto melaporkan dari Lampung Selatan. Perkebunan karet di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Rabu siang terbakar. Kobaran api cepat meluas karena banyak semak yang kering dampak kemarau. Pemadaman api sempat terkendala karena tidak ada akses jalan untuk mobil damkar menuju lokasi kebakaran. Akhirnya petugas damkar dan warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya seperti ranting basah. Kebakaran ini menyebabkan warga panik sebab dekat dengan permukiman. Cara manual bang, apa alasannya? Karena kita madamkan cara manual ini alasannya jangkauan mobil tidak bisa masuk. Terpaksa kami melakukan pemadam api ini secara manual. Harapannya apa nih mereka? Persyaratannya bagi yang masyarakat, himbauan lah ya, himbauan bagi masyarakat apabila api yang membahayakan dekat pemukiman warga atau rumah segera hubungin kami. Hanya 50 meter Pak dari pemukiman warga hingga api menjalar. Kebetulan dekat rumah saya. Tadi saya konfirmasi ke damkar melalui Pak Suryadi yang standby di etanol di 2. Alhamdulillah sudah ada di lokasi. Cuman benar terkendala malah asap ke lokasi ke dalamnya ke lahan intinya Pak. Nggak bisa dijangkau ya? Iya, susah masuknya kan gitu. Lumayan Pak. Mereka khawatir api menjalar ke rumah mereka. Total ada sekitar 2 hektar perkebunan karet yang terbakar. Api bisa dipadamkan sekitar 3 jam kemudian. Petugas mengimbau warga tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah sembarangan sebab bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Sampah Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada Rabu siang telah sepenuhnya padam. Sejumlah pemulung sampah di tempat ini telah bekerja seperti biasa. Aktivitas bongkar sampah pun sudah berjalan normal. Petugas damkar Bandar Lampung kini meningkatkan pengawasan di TPA Bakung. Mereka siaga 24 jam untuk mewaspadai kebakaran. Menurut petugas damkar, beberapa kali pihaknya memergoki orang tidak bertanggung jawab membuat api di TPA Bakung dan hal tersebut dilarang karena bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Kita temukan di lapangan upaya-upaya dari pihak-pihak atau orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba membakar tujuan yang mungkin kita tidak tahu apa dia sabotase ataupun lainnya. Tetapi alhamdulillah dari tim Satgas berhasil menemukan Kebakaran TPA Sampah Bakung terjadi selama 2 pekan lebih. Kebakaran sulit cepat dipadamkan karena banyak titik api yang berada di bawah tumpukan sampah. Selain mobil damkar, petugas juga mengerahkan alat berat untuk mengurai sampah mencari bara api supaya mudah disiram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.